Perseteruan antara Hotman Paris dan Rasman Arif Nasution kian memanas di pengadilan. Kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Rasman terhadap Hotman berawal dari pernyataan Rasman yang diduga menyebut Hotman Paris sebagai penjahat seksual terhadap mantan asprinya Iklim Hakim. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Maret 2025, Hotman Paris pun hadir sebagai saksi korban dan melontarkan berbagai pernyataan mengejutkan. Kabarnya, kesaksian dari Hotman Paris pun membuat Rasman menjadi terdesak, bahkan membuat nyalinya pun menjadi ciut. Benarkah Hotman Paris pun menyatakan bahwa Iklim Hakim telah membantah adanya pelecehan seksual, baik saat dilakukan BAP maupun di persidangan? Lalu, dari mana sebenarnya muncul tuduhan tersebut? Benarkah ada unsur dendam pribadi antara Rasman dan Hotman Paris? Seperti apa pula pembelaan Rasman terhadap kesaksian Hotman? Dan apa alasan Rasman yang masih bersikukuh meyakini terjadinya pelecehan seksual tersebut? Di sisi lain, seperti apa pula kondisi terkini kesehatan Hotman Paris Hutapea? Benarkah ia pun masih harus menjalani kontrol rutin ke Singapura? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, perang di ranah hukum antara dua pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea versus Rasman Arif Nasution, masih terus memanas. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang digelar kemarin, 6 Maret 2025 dengan agenda keterangan dari Hotman sebagai saksi korban. Sang pelapor hadir untuk memberikan kesaksian setelah pada persidangan sebelumnya absen karena alasan sakit. Dalam persidangan kemarin, Hotman Paris mengaku jika Iklima membantah semua tuduhan Rasman atas Hotman. Menurut Hotman, Iklima mengaku tidak ada pelecehan yang terjadi terhadap dirinya yang dilakukan oleh Hotman sebagaimana dituduhkan Rasman. Bahkan dalam persidangan, Iklima pun membenarkan bukti yang disodorkan Hotman Paris di persidangan. Bahkan dalam BAP pun menurut Hotman, Iklima mengakui bahwa tidak ada tindakan pelecehan seksual yang dilakukan Hotman atas dirinya. Di sisi lain, Hotman pun juga mengklaim bahwa Rasman terlihat ketakutan lantaran semua pertanyaan hakim dijawab dengan tuntas oleh Hotman Paris. Silakan. Ruang persidangan dia sudah takut sama hakim. Cukup. Ya jadi nggak masalah, semua saya bisa jawab. Hotman Paris menyebut bahwa Rasman sempat menuduhnya melakukan pelecehan seksual di bulan Februari 3 tahun lalu, di mana foto mesra antara Hotman dengan Iklima ketika itu sempat beredar. Untuk menangkis tuduhan tersebut, Hotman pun memaparkan kronologi kedekatannya dengan Iklima dari waktu ke waktu. Hotman pun membenarkan bahwa keduanya pun saling bertukar pesan dan juga mengirim foto. Bahkan menurut Hotman, Iklima juga mengirimkan sejumlah foto dengan busana minim melalui chat dan itu pun ia lakukan tanpa diminta oleh Hotman.
Seperti inilah kronologi yang dijelaskan oleh Hotman Paris Hutapea. Tuduhannya kan ada pelecehan berupa chatting di bulan sekitar tanggal 20 Februari. Ya. Ternyata sesudah 20 Februari puluhan kali saya sama iklim kami itu dia bikin TikTok berdansa-dansa, ini dia foto-fotonya nih. Kemudian juga bahkan 28 Februari dia sakit, kantor saya yang obatin. Terus nih sampai ikut dia show, ikut TV show, ya, ikut dia jadi figuran, bahkan selama ada sampai berapa kali nih dia itu. Berarti kan kalau ada pelecehan sebelumnya, masa berkali-kali di TV show dia dan ikut sebagai acara TV. Dan yang paling parahnya lagi, dia mengatakan Februari itu ada pelecehan. Tapi tanggal 10 Maret ya tanpa saya minta, Iklim Hakim itu kirim foto seksi dia dari Bali. Ini dia nih ya, tanggal 21 Maret. Ya. Dia kirim foto seksi dia yang nyaris hanya pakai. Bahkan di bulan Juni dia sesudah kenal para konglomerat, sesudah terkenal dari saya, dia kirim lagi, saya malah diundang untuk ulang tahun dia yang semula dia tinggal di Mangga Besar, sekarang sudah bisa ulang tahun di Langham. Ini dia. Dia punya undangan ke saya. Bang Hotman, saya ulang tahun tanggal 31 Juli. Dan lu tahu nggak sampai siapa yang diundang? Mahalini. Hotman kembali menegaskan bahwa di mata hukum, apapun isi chat Hotman dengan Iklima, kalau itu didasarkan atas dasar mau sama mau ataupun suka sama suka, maka hal itu bukanlah pelecehan. Dari kronologi waktu saja, menurut Hotman Paris, bagaimana mungkin terjadi kemesraan antara ia dengan Iklima kalau sebelumnya terjadi pelecehan seksual? Dari kronologi waktu itulah, menurut Hotman Paris, hakim pun sempat tercengang. Bahkan ini yang paling maksimum bikin hakim tercengang. Tanggal 21 Maret, ya, kan si Rasman mengatakan kan saya minta foto-foto seksi. Sekiranya pun benar kalau mau sama mau, so what? Tapi ini dia nih, 27 Maret Iklim Hakim kirim, nggak saya minta, dia punya foto hanya pakai doang. Ya nih. Sekali lagi di mata hukum, apapun chattingan kita, karena dia hanya pakai chattingan doang. Kalau mau sama mau itu bukan pelecehan. Intinya nanti kalaupun dia ngomong ada pelecehan segala macam dengan chattingan, tapi kalau sesudah chattingan itu puluhan kali berdansa, berpesta, berpelukan, itu pelecehan nggak? Nggak ada pelecehan kalau mau sama mau. Hotman Paris mengungkap bahwa tuduhan dari Rasman terhadapnya merupakan framing yang dibuat oleh Rasman Arif Nasution. Hal itu pun diungkapkan oleh Iklima. Menurut Hotman Paris, framing tersebut dibuat Rasman karena adanya dendam pribadi Rasman terhadap Hotman. Dendam pribadi tersebut berawal dari Rasman yang telah menuding Hotman sudah merebut kliennya Dr. Richard Lee yang ketika itu memecat Rasman sebagai kuasa hukumnya. Tak hanya itu, pengakuan mengejutkan lainnya tentang Rasman juga diungkap oleh Iklima. Iklim Hakim juga mengaku bahwa sejak ia menunjuk Rasman sebagai kuasa hukumnya, Rasman pun sudah membujuknya dengan berjanji memberikan honor sebesar 500 juta rupiah secara gratis. Asalkan Iklim Hakim mau menjadi istri ke-8 Rasman. Iklim Hakim mengatakan saya itu di frame sama Rasman. Saya tidak pernah mengatakan ada pelecehan. Itu semua kata-kata dari Rasman. Dia katanya diteleponin terus, akhirnya datang dijanjikan pekerjaan, ternyata memang dibujuk dia, di frame membuat kata-kata tuduhan ini. Ya, karena si Rasman itu dendam sama saya gara-gara dia dipecat Richard Lee, saya dekat sama Richard Lee, dikiranya saya ini pengakuan dari si Iklim Hakim semua di sini. Saya dibujuk untuk mengaku, ya, dan juga si Iklim Hakim mengaku
sejak awal ditulis sebagai kuasa, si Rasman itu sudah bujuk-bujuk dia, honor 500 juta, gratis, asal kau mau kawin dengan saya istri ke-8. Itulah si botak. Dan terima kasih kepada Mahkamah Agung yang telah membekukan dia punya bas, dan dia sudah tidak bisa praktek lagi, dan mudah-mudahan dia masih bisa membiayai bini-bininya. Dari pengakuan Hotman Paris bahwa Iklim Hakim telah mengakui semuanya di ruang sidang terkait tidak adanya pelecehan seksual oleh Hotman. Lantas, seperti apa pula pembelaan dari Rasman Arif Nasution selaku terdakwa? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Usai persidangannya kemarin, di hadapan awak media, Rasman pun mengutarakan pembelaan dirinya. Dengan nada khas bicaranya yang tinggi, Rasman pun mengatakan bahwa semua bukti yang ditunjukkan Hotman Paris di persidangan kemarin ditolak oleh majelis hakim. Pihak Rasman juga mengklaim bahwa bukti dan saksi dari pihak Hotman Paris pun tampak mengambang, tidak seperti bukti yang disodorkan oleh pihak Rasman yang begitu gamblang. Secara tidak langsung, ia pun melabeli Hotman Paris sebagai sosok yang sombong, yang kejatuhannya pun sudah berlangsung. Bahkan Rasman menantang Hotman Paris berdebat secara live di acara TV untuk menunjukkan kepada publik siapa dari mereka yang kualitasnya terbaik dalam berargumentasi. Dihadiri dan atau dimintai keterangan dari saudara Hotman Paris Hutapea di muka persidangan terkait dengan laporan beliau terhadap saya dan Iklim Hakim, yaitu tentang pelanggaran Undang-Undang IT pasal 27 ayat 3, 45 ayat 3, 310, 311, pasal 55 ayat 1 ke 1 dan pasal 64 KUHP, bahwa saudara Hotman Paris Hutapea kelabakan, kewalahan, stres, dan tidak dapat menjawab secara sempurna. Betul nggak, Pak? Terutama ketika clue-clue pertanyaan dari para tim hukum saya itu kewalahan dia. Ditanya oleh saudara Rahmat, jawabannya melenceng. Ditanya oleh Bung Rihat, apalagi sudah tidak substantif. Ditanya Prof. Elvis, juga ngambang. Ditolak, buktinya ditolak sama majelis hakim. Makanya kau itu, saya bilang di depan semua orang, maka saya minta di TV bisa live supaya kalian tahu kualitas dia dengan kualitas Rasman. Allah yang maha memberi ilmu pengetahuan, Allah yang menjaga lisan kita. Sombong ciri-ciri orang yang jatuh. Saya bisa buktikan, seandainya disurvei tadi di situ, berapa nilai saya, berapa nilai dia. Dan saya menunggu bertarung dengan Anda, karena Anda bilang Anda pengacara internasional. Saya tempur dengan Anda. Ini yang saya maksud dengan kuliti. Itu kata-kata kalian. Rasman pun juga menyentil soal sikap Hotman Paris yang tidak menghadiri agenda mediasi di Bareskrim Mabespori yang merupakan bagian dari SOP persidangan dan bentuk dari restoratif justice bagi kedua pihak. Terkait pernyataan pihak Rasman soal ada tidaknya dugaan tindakan pelecehan terhadap Iklim Hakim oleh Rasman, menurut Rasman, jawaban Hotman pun tidak konsisten dan lebih banyak mengaku lupa saat ditanya oleh hakim. Karena itu, Rasman pun juga mengklaim bahwa tindakan asusila yang dituduhkan terhadap Hotman Paris Hutapea memang benar adanya. Kemudian Ibu Ida yang tahu cerita ketika di lantai 16 Bareskrim Mabespori ada mediasi. Di lantai 15 ada mediasi yang dihadiri oleh saudara Hotman Paris. Itu kan mediasi, setahu saya Prof, Pak Rihat ya, Pak Lecu ya. Mediasi itu bagian dari SOP.
Dan itu restoratif justice diharapkan sesuai dengan edaran Kapolri. Kejaksaan juga. Nah, dia mengatakan itu tidak ada pertemuan itu. Itu dia disuruh datang, kemudian dia bilang Hotman ini saya menolak. Nah, kita tidak persoalkan itunya. Tapi dia mengatakan Hotman Paris Klimakim. Ya, dia tidak mengaku begitu ya. Tapi katanya dia minggu lalu, kalau tadi katanya cuma begini aja. Untuk memanas-manasi saya. Poin yang kedua, Hotman ketika ditanya tentang benar tidak ada perbuatan Anda dalam mobil, di apartemen, di klub, kemudian kasih duit, semua jawabnya lupa. Jadi dia kena penyakit lupa. Tapi kalau tentang saya, dia hafal detail, dia siapkan dokumen. Dan dia tidak bisa jawab. Saya tidak lakukan, tapi seandainya pun itu ada dilakukan. Lah, bagaimana maksudnya itu? Saya tanya, kalau tidak ya tidak. Kalau lakukan ya lakukan. Ya, saya begini, tapi seandainya ada pun begini. Lah, kami akan melaporkan dia ke pihak yang berwajib karena memberi keterangan palsu. Ya Rahmat ya. Nanti kita akan sikapi. Karena banyak keterangan dia yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan sendiri. Saya menyebut dan tim hukum saya ada perbuatan itu. Apa itu? Perbuatan tindakan asusila yang patut diduga pelecehan terhadap Iklim Akhir. Sementara itu, seperti apakah kondisi kesehatan Hotman Paris Hutapea? Benarkah Hotman Paris pun masih rutin kontrol ke Singapura? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ya, kemarin usai memberikan keterangan sebagai saksi korban dalam persidangan, Hotman Paris pun menjelaskan kondisi kesehatannya pada saat ini. Ia mengaku sudah sembuh dan 2 hari terakhir ia pun sudah kembali bekerja. Namun, Hotman juga mengakui bahwa kondisi livernya belum sepenuhnya pulih. Dan setiap hari ia pun harus mendapatkan suntikan antibiotik melalui selang yang terpasang di dalam tubuhnya untuk membasmi kuman pada levernya. Hotman pun juga menyebutkan bahwa selama ini ia hanya menjalani rawat jalan. Namun, pagi tadi ia pun terbang ke Singapura untuk melakukan kontrol kesehatan di rumah sakit tempatnya dirawat selama ini. Lantas, beginilah kondisi terkini Hotman Paris Hutapea. Begini loh, saya sudah 38 tahun jadi pengacara. 7 Jumat malam minggu lalu, tensi saya, Anda tahu, 90/45. Sudah hampir kita nggak ketemu lagi. Ya, 3 malam dikasih antibiotik terus, saya langsung, anak saya sama cuma minta saya dibawa ke Singapura. Dan di Singapura, hanya dalam hitungan 2 jam saya sudah di BSG, langsung tahu sumbernya ada kuman dari lever, masuk ke darah, infeksi itulah namanya abses. Sehingga tekanan darah drop dan kalau nggak cepat ditolong ya lewat. Jadi sekarang saya masih rutin, besok pagi saya akan terbang lagi untuk berobat jalanan. Tapi sudah pulih, dari 2 hari ini saya sudah kerja keras lagi karena klien saya terlalu banyak dan maunya mereka saya yang pegang. Tindakan operasi Nggak ada. Hanya obat antibiotik. Kalau Anda mau tahu, saya nggak usah cerita di sini saya ada. Ini saya bisa buka, ada di sini infus, kabel infus, ya, di mana tiap hari istri saya harus suntik antibiotik. Jadi nanti sore jam 9 saya akan suntik antibiotik, ya. Mudah-mudahan kalau lama-lama bisa sembuh, tapi belum
Sekarang ini udah full sehat tapi levernya itu belum total recovery. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.